Pagi, siang, sore, malam, dan senja telah dilalui. Berbagai lokasi mulai dari warung hingga hotel juga telah mereka datangi. Namun, Kyung Ho belum juga berhasil ditemukan. Siangnya, si bos gangster menunggu jemputan si polisi di pinggir jalan di tengah hujan deras. Ada seorang siswi sekolah kehujanan berdiri di sampingnya sedang menunggu bis. Merasa kasihan, si bos gangster memberikan payungnya untuk siswi tersebut dan ia rela kehujanan. Dan tidak lama kemudian datanglah si polisi. Mengetahui si bos gangster memberikan payungnya, si polisi langsung memarahi si siswi agar tidak menerima barang dari orang yang tidak dikenal. 야, 이씨 깡패야. 아저씨가 더 깡패 같으신데요? 뭘? 웃지 마라, 이씨. Lalu ia pergi naik bis meninggalkan mereka. Malam pun tiba. Si polisi, si bos gangster, dan seluruh anak buah mereka berpesta untuk menyemangati diri mereka sendiri dalam masa pencarian ini. Saat sedang asik-asiknya, si bos gangster meminta semua tenang dan memperhatikan berita pembunuhan yang ada di TV saat itu. Yang membuat mereka terkejut, korbannya ternyata adalah siswi sekolah dan terlihat payung milik si bos gangster. 묻지마 살인 등과 같은 사회적 오성아, Mereka pun langsung mengerahkan pasukan untuk menyerbu area pembunuhan tersebut. Dan akhirnya mereka pun dapat menemukan pengkhianatan si psikopat. Seluruh tim penangkap telah disiagakan di berbagai sudut. Mereka mengawasi setiap pergerakan mobil yang melintas. Beberapa waktu kemudian mobil si psikopat pun datang. Tapi belum sampai turun dari mobilnya, si psikopat langsung bergegas tancap gas. Beruntung si bos gangster berhasil menabrak mobil psikopat meskipun ia juga menabrak mobil si polisi. Tapi sialnya, ketika pintu mobil dibuka, ternyata si psikopat sudah tidak ada di mobilnya. Si polisi, si bos gangster, dan asistennya menyebar untuk mencari si kopet. Tapi si bos gangster yang mendengar teriakan asistennya langsung menuju ke sana. Tapi sialnya ia sudah terlambat. Asistennya ditemukan dengan kondisi sudah sekarat dan tidak mungkin lagi tertolong. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, asistennya masih sempat memberitahu di mana psikopat pergi. Dengan arahan itu ditambah tetesan darah dari pisau psikopat yang baru saja digunakan untuk membunuh asistennya, si bos gangster sampai di tempat karaokean. Satu persatu ia mengecek ke dalam ruang karaoke, tapi ia tidak juga menemukan si psikopat. Hingga akhirnya ia mencurigai satu ruangan. Dengan perlahan, ia mendekati ruangan itu dan akhirnya